Selamat pagi anak-anak, Shalom. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita akan sama-sama datang untuk belajar dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyi Tanganku ke Depan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Paku ke depan, paku ke belakang, paku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita melipat tangan kita, mari kita menutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih setia Tuhan kami bisa ada pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum memulai berbagai kegiatan belajar mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan buka bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 19 dan juga ayat 27 sampai 29. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 19 dan juga ayat 27 sampai dengan 29. Bapak akan membacakannya untuk anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian akan menyimaknya dan membaca di dalam Alkitabnya di rumah masing-masing. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 19 sampai dan 27 hingga 29. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri terhadap aku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya.
Hari ini anak-anak kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menegur tanpa menghakimi. Kita bisa melihat bersama tadi bahwa Raja Ahab itu, Raja Israel, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dia membunuh Nabot. Jika anak bisa membaca di ayat-ayat sebelumnya, maka kita bisa melihat bersama bahwa Nabot ini memiliki kebun anggur dan Ahab sangat menginginkan kebun anggur itu. Akhirnya dia membunuh Nabot. Anak-anak tahu nggak apa hukuman bagi orang yang telah membunuh? Apalagi membunuh dengan berencana, membunuh dengan terencana. Hukumannya adalah hukuman mati. Itulah yang Elia sampaikan kepada Raja Ahab. Elia berkata kepada Raja Ahab, "Hei Raja Ahab, Allah akan menghukum kamu. Allah akan menghukum kamu karena kamu telah membunuh Nabot." Anak-anak sekalian, mendengar itu, Ahab sangat ketakutan. Akhirnya dalam ayat ke-27, dia kemudian berkabung, mengunyahkan pakaiannya, dan dia berpuasa. Dia melakukan itu karena dia sangat menyesal akan kesalahannya. Dan Elia sebagai nabi telah berhasil melakukan misinya. Karena dia menegur Nabi Ahab. Dia menegur apa adanya. Dia mengatakan kesalahan dan dosa yang Raja Ahab lakukan. Hingga kemudian Raja Ahab bisa bertobat, bisa berubah. Dan kita bersuka cita karena Allah melihat niat baik Raja Ahab itu. Pada akhirnya Allah membatalkan atau menunda hukumannya atas Raja Ahab. Dia melihat ketulusan Raja Ahab karena dia mau bertobat. Anak-anak yang terkasih, kita bisa belajar bersama dari Nabi Elia pada pagi hari ini bahwa ketika Raja Ahab melakukan kesalahan, dia tidak segan-segan untuk mengatakan kesalahan itu. Sekalipun Raja Ahab adalah raja, namun Nabi Elia tidak segan-segan menegur. Dia tidak segan-segan mengatakan bahwa Raja Ahab akan dihukum mati, akan dihukum oleh Allah karena telah membunuh Nabot. Nah, anak-anak, kita juga harus demikian ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menegur teman-teman kita. Jika ada teman-teman kita yang berbuat salah, jika ada teman-teman kita yang menyontek, ada teman-teman kita yang ribut, anak-anak jangan segan-segan untuk mengatakan, itu kesalahan. Jangan mencontek. Jangan ribut. Nah, dia harus berani, anak-anak harus berani untuk menegur itu. Karena apa yang salah, tetap harus dikatakan salah. Seperti Nabi Elia tadi, dia menegur seorang raja. Bayangin kalau seandainya kita disuruh menegur Pak Presiden Jokowi. Wah, itu adalah satu perkara yang tidak mudah. Namun Nabi Elia melakukannya karena dia tahu bahwa Ahab telah melakukan kesalahan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk menyatakan kesalahan itu, menegur orang, menegur apa adanya kesalahan yang dia lakukan. Dalam sebuah kisah, ada sebuah kelas. Di kelas itu ada berbagai macam anak-anak. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Kiki. Di satu ujian, dia membawa contekan.
Dia mengerjakan soalnya sambil melihat contekannya, namun tidak ketahuan oleh guru. Tetapi Ani melihat perbuatan yang dilakukan oleh Kiki. Kemudian setelah ujian selesai, Ani menegur Kiki. Ani mengatakan, "Kiki, kamu melakukan kesalahan, kamu mencontek. Ayo, mengaku sama guru." Akhirnya setelah didesak oleh Ani, Kiki datang kepada Pak Guru. Dia datang jalan, "Pak Guru, saya minta maaf karena tadi saya mencontek waktu kita ulangan." Nah, adik-adik mendengar hal itu, Pak Guru juga marah, tapi juga senang karena Kiki bisa mengaku kesalahannya. Akhirnya Pak Guru membuat ulangan susulan dengan soal yang berbeda untuk Kiki. Kiki akhirnya mengerjakan kembali soal-soal itu di ruangan Pak Guru. Nah, adik-adik seperti Ani tadi, ketika dia melihat Kiki melakukan kesalahan, dia datang dan menegur Kiki. Biarlah kita juga bisa menjadi yang seperti itu ya. Kita bisa menegur teman-teman kita jika ada teman-teman kita yang melakukan kesalahan. Seperti Kristus, seperti Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang selalu ada untuk menyelamatkan kita, menegur orang-orang yang berdosa. Demikian juga kita bisa menegur orang-orang itu supaya mereka bisa menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan. Yuk, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami bisa belajar dari Nabi Elia dan Raja Ahab tentang bagaimana kami harus menegur orang-orang yang memang melakukan kesalahan dan dosa. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan juga bisa menegur teman-teman kami jika kami melihat mereka melakukan kesalahan, supaya mereka juga bisa bertobat, bisa berubah, dan bisa menjadi seperti anak-anak Tuhan yang seharusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sudah saatnya kita kembali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kita. Semangat ya, hari ini kita harus bisa melakukan yang terbaik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.